Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat pada pembahasan hadis kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis tentang hari Jumat. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kita adalah umat yang akhir, namun umat yang terdepan pada hari kiamat, dan kita adalah orang-orang yang masuk surga pertama kali. Hanya saja umat-umat lain itu diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka. Lalu mereka berselisih. Kemudian Allah memberi kita petunjuk mengenai kebenaran yang mereka perselisihkan. Maka Jumat inilah hari yang mereka perselisihkan, yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Hari Jumat ini milik kita, besok Sabtu adalah milik orang Yahudi, dan besok lusa Ahad adalah milik orang Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, hari yang terbaik yang ada matahari muncul adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, dan tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abu Burda bin Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, apakah kau pernah mendengar ayahmu menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW mengenai waktu terkabulnya doa pada hari Jumat? Aku menjawab, ya, aku pernah mendengarnya, dan ayahku mengatakan sebagai berikut. Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, waktu tersebut adalah antara duduknya imam hingga selesai sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pada salat subuh di hari Jumat pernah membaca Alif Lam Mim Tanzilu, yaitu surah As-Sajdah dan hal ata alal insani hinum minad dahri, dan bahwasanya Nabi SAW pernah membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikin pada salat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Umar bin Al-Khattab berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba Utsman bin Affan masuk ke masjid. Lalu dia disindir oleh Umar radhiyallahu an. Kata Umar, mengapa ada orang-orang yang terlambat datang setelah mendengar azan? Utsman menjawab, wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang dapat saya lakukan setelah mendengar azan kecuali berwudu lalu berangkat ke masjid. Kata Umar, wudu memang harus, tetapi tidakkah kau mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keenam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada hari Jumat di setiap pintu masjid ada beberapa malaikat yang mencatat satu persatu orang yang datang ke salat Jumat. Apabila imam duduk atau naik ke mimbar, maka para malaikat itu menutup lembaran catatan tersebut, lalu mereka bersiap-siap mendengarkan khutbah. Perumpamaan orang yang datang awal seperti orang yang berkurban onta. Orang yang datang berikutnya seperti orang-orang yang berkorban sapi. Dan orang yang datang berikutnya seperti berkurban kambing. Dan orang yang datang berikutnya seperti orang yang bersedekah ayam. Dan orang yang datang berikutnya, kelompok akhir, seperti orang yang bersedekah sebutir telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketujuh diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW sering membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah pada salat 2 hari raya dan salat Jumat. Kata An-Nu'man, apabila hari raya dan hari Jumat bersamaan dalam satu hari, maka Rasulullah SAW membaca 2 surah tersebut dalam salat hari raya dan salat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-8
diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiallahu an, ia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Lalu Sulaik duduk sebelum salat tahiyatul masjid. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sulaik, apakah kamu sudah salat tahiyatul masjid 2 rakaat? Sulaik menjawab, belum. Kata Nabi, berdirilah, lalu salatlah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mandi lalu mendatangi salat Jumat, kemudian salat sunnah semampunya, lalu dia mendengar khutbah hingga selesai, kemudian salat Jumat dengan berjamaah, maka diampunilah dosanya antara Jumat itu dan Jumat lain dengan ditambah 3 hari lagi. Hadis riwayat Muslim. Inilah beberapa hadis. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.